Gini ya. Fokus. Oke, pas. Itu. Salah server. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira Zakiah, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 34 UIN Alauddin Makassar. Dalam video ini, saya akan mereview sebuah jurnal sebagai tugas final akhir semester dalam mata kuliah Teknologi Pendidikan. Yang akan saya review dari jurnal ini yaitu asesmen data, metodologi penelitian, objek penelitian, latar belakang, dan hasil penelitian. Jurnal yang akan saya review berjudul Blended Learning dan Kemandirian Belajar Mahasiswa Teknologi Pendidikan. Jurnal ini ditulis oleh Suhaibah Al-Islamiyah, Punaji Setyosari, dan Henry Praherdiono. Jurnal ini dimuat dalam JKTP atau Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan, volume 2 nomor 2 Mei 2019, diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2019, yang berjumlah 106 halaman dari halaman 109 sampai 114 halaman. Ini saya dapatkan dari Google Scholar dengan nomor ISSN 26158787. Jadi jurnal ini itu jurnal yang valid kan teman-teman. Saya sudah cek validitasnya dan cek ISSN-nya di website ISSN. Dan telah dirujuk sebanyak 11 kali. Yang mana subjek penelitiannya merupakan mahasiswa jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang. Asesmen data yang digunakan yaitu angket atau kuesioner dan hitungan statistika. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif deskriptif dengan analisis data menggunakan persentase. Peneliti menggunakan pedoman dari Sugiono yang mengatakan bahwasanya semakin tinggi persentase responden maka semakin baik pula persepsi responden. Nah, berikut tabel kriteria interpretasi skor yang digunakan oleh peneliti. Tentang skor 74 sampai 100%, kategorinya itu sangat positif. 51 sampai 75% positif. 26 sampai 50% negatif. Nah, adapun dari rentang skor 1 sampai 25 itu kategori sangat negatif. Nah, selanjutnya objek penelitian. Jadi yang menjadi objek penelitian dari jurnal ini adalah blended learning. Sekedar info aja ya, bagi kalian yang belum tahu, blended learning itu apa sih? Nah, blended learning itu sendiri adalah model pembelajaran campuran yang memungkinkan siswa belajar melalui konten dan petunjuk yang disampaikan secara daring atau online. Dengan kata lain, blended learning merupakan perpaduan antara face-to-face dan pembelajaran daring atau via online. Seperti yang diungkapkan oleh Julie Henderson dari PK Young Developmental Research School berikut ini. Blended learning as the combination of digital content and activity with face-to-face content and activity. Nah, setelah mengetahui pengertiannya, kalian pasti penasaran nih, gimana sih contoh blended learning itu? Berikut ini saya akan memperlihatkan sebuah video contoh dari blended learning. Simak video berikut ini. Penting banget bagi yang belum tahu blended learning itu kayak gimana. Jadi jangan di skip-skip. Nonton semua. Oke, selamat menyaksikan. Okay, go ahead and get the laptops. And actually, anybody that's in the small group, come over here. I need you to get a iPad. Why I wanted to go to a more blended environment was so that I could figure out a way to differentiate instruction within the biology classroom. And I wanted a way to be able to work with students in small groups while other students are still engaged in content learning. Yap teman-teman, jadi video yang tadi itu menggambarkan kurang lebih bagaimana sih blended learning itu ketika diaplikasikan di dalam sebuah kelas.
Perkembangan teknologi informasi yang didukung infrastruktur, komputer, dan internet telah memberikan dampak bagi segi-segi kehidupan khususnya pendidikan. Kecenderungan pembelajaran di era sekarang adalah belajar dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, bahkan melalui sumber belajar apa saja. Nah, blended learning ini dirasa sangat sesuai dan mendukung perkembangan teknologi informasi. Menurut Prahediono, blended learning atau blended learning merupakan cara terbaik untuk menggabungkan pembelajaran tatap muka dan juga online. Tapi sayangnya, dari hasil observasi peneliti terhadap beberapa mahasiswa jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang, diperoleh informasi bahwa mahasiswa belum sepenuhnya memiliki nilai kemandirian. Hal ini dilihat dari permasalahan yang terjadi, diantaranya adalah mahasiswa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Mahasiswa masih meminta pengarahan dari dosen secara terus-menerus dalam kegiatan perkuliahan maupun tugas. Mahasiswa masih membutuhkan pengarahan juga dari teman-temannya. Bahkan ya teman-teman, ada yang masih membutuhkan arahan dari teman di kelas lainnya. Dalam menyelesaikan berbagai permasalahan belajar, tidak mampu belajar mandiri, mahasiswa melaksanakan kegiatan harus atas perintah orang lain. Mahasiswa sering menyontek pekerjaan teman, dan lain sebagainya. Yeps, benar sekali. Permasalahan-permasalahan tadi adalah latar belakang dilakukannya penelitian ini. Jadi, permasalahan seperti tadi itulah yang menjadi latar belakang dibuatnya jurnal ini. Peneliti merasakan diperlukan adanya suatu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk mendorong kemandirian belajar siswa. Itulah mengapa blended learning menjadi salah satu cara yang dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu hasil dari penelitian jurnal ini. Dari hasil pembahasan tentang blended learning dan kemandirian belajar mahasiswa Teknologi Pendidikan angkatan 2016, diperoleh persentase hasil kemandirian belajar dari 6 indikator, yaitu ketidaktergantungan terhadap orang lain, memiliki persentase sebesar 78%, atau di sini tertulis 78,19%, masuk dalam kategori sangat positif. Indikator kedua, memiliki kepercayaan diri dengan persentase sebesar 75,35%, masuk dalam kategori positif. Indikator ketiga yaitu berperilaku disiplin. Nah, berperilaku disiplin ini memiliki persentase sebesar 74,31% dan masuk dalam kategori positif. Nah, kategori terakhir yaitu melakukan kontrol diri, masuk dalam kategori sangat positif dengan besaran persentase 76,388%. Yang tadi itu adalah persentase kemandirian belajar mahasiswa. Sekarang saya akan memperlihatkan hasil pembahasan tentang dampak penerapan blended learning terhadap kemandirian belajar yang diperoleh dari hasil persentase adalah sebesar 77,6%. Dikategorikan sangat positif, sebagaimana tabel yang sebelumnya tadi. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kecenderungan kemandirian belajar mahasiswa, yaitu mahasiswa terbukti memiliki kemandirian belajar yang positif. Dengan model pembelajaran blended learning, mahasiswa tidak lagi tergantung terhadap orang lain, mereka cenderung lebih mandiri dalam segala hal. Jadi teman-teman, dalam jurnal ini menurut peneliti, dari hasil penelitian yang mereka dapatkan bahwa blended learning memiliki dampak yang sangat positif terhadap kemandirian belajar mahasiswa jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang. Nah, poin terakhir yang akan saya sampaikan yaitu kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Ada 3 kelebihan yang saya dapati dari jurnal ini. Yang pertama yaitu referensi yang jelas. Referensi yang dirujuk oleh peneliti benar-benar jelas dan relevan. Yang kedua yaitu teori yang tepat. Blended learning atau pembelajaran campuran memang bisa sangat efektif digunakan dalam pembelajaran di kelas pada zaman modern ini. Dengan begitu, tidak hanya mandiri, mahasiswa juga bisa menjadi lebih kreatif, inovatif, serta dapat memunculkan ide-ide yang baru yang bisa didapatkan dari penjuru dunia melalui internet, tentunya dalam pengawasan guru. Nah, kelebihan selanjutnya yaitu relevan. Jurnal ini cukup relevan, terbukti dengan seringnya jurnal ini dirujuk. Jika melihat dari Google Scholar, dari tahun 2019 sampai sekarang, jurnal ini telah dirujuk sebanyak 11 kali. Ada penelitian yang sempurna. Nah, setelah mengetahui kelebihan dari penelitian ini,
saya akan memaparkan beberapa kekurangan yang saya dapatkan. Kekurangan pertama dari jurnal ini yaitu bahasa yang kurang baku. Beberapa kalimat dalam jurnal ini memiliki makna yang tumpang tindih, bahkan terkesan double. Beberapa kalimat seharusnya bisa mewakili tanpa harus terulang, agar tulisan kata tidak terkesan boros. Kekurangan selanjutnya yaitu kajian teori yang kurang rinci. Pada struktur jurnal ini, kajian teori tidak dijelaskan secara rinci, walaupun referensi yang digunakan oleh penulis cukup banyak dan jelas. Nah, itu tadi review dari jurnal yang saya dapatkan. So far, jurnal ini lumayan bagus, terbukti dengan jumlah rujukan yang lumayan sering. 11 kali dirujuk, menunjukkan relevansi dan validitas teori jurnal. Sedikit mengomentari keseluruhan, sebuah jurnal seharusnya ditulis dalam bahasa yang baku, dengan gaya bahasa yang jelas agar mudah dimengerti oleh pembaca dari berbagai kalangan. Cukup sekian review jurnal dari saya. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa like dan subscribe agar kalian bisa menonton video-video review jurnal lainnya.